Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan turunan. Nah, di materi sebelumnya kalian pasti sudah melakukan atau sudah mengerjakan tentang bab pengukuran, di mana kalian mengukur tinggi badan kalian dengan menggunakan jengkal dan juga dengan menggunakan meteran. Nah, apa kaitannya hasil pengukuran kalian dengan materi kita pada hari ini? Jadi, sebelum kita menguraikan materi kita alangkah lebih baik dulu untuk mengetahui apa itu besaran dan apa itu satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Nah, kemarin ketika kalian mengukur tinggi badan kalian menggunakan dua cara, yaitu dengan jengkal kalian dan juga dengan alat bantu meteran. Nah, ketika kalian mengukur tinggi badan kalian dengan menggunakan meteran, misalnya si A tinggi badannya adalah 150 cm, misalnya seperti itu. Nah, sentimeter di situ adalah satuannya, sedangkan tinggi itu adalah besarannya. Kemudian juga ketika kalian mengukur tinggi badan kalian dengan jengkal tangan kalian, misalnya si A tadi 150 cm, ketika dijengkal menggunakan jengkal ada sekitar 200 jengkal. Misal seperti itu. Jika dia seperti itu, maka jengkal tersebut adalah satuannya, sedangkan tinggi adalah besarannya. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa besaran itu ada dua, yaitu pokok dan turunan. Dan masing-masing memiliki satuan, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh satuan baku itu berdasarkan dua hal, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Kalau sistem MKS yaitu meter, kilogram, sekon, sedangkan sistem CGS yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Satuannya tidak baku yaitu meliputi jengkal, depa, hasta, kaki, lengan, langkah, dan lain-lain. Nah, dari percobaan kalian kemarin mengukur tinggi badan kalian, manakah satuannya baku dan manakah satuannya tidak baku? Betul sekali, satuan yang baku adalah mengukur tinggi badan dengan menggunakan meteran, yang mana yaitu satuannya adalah sentimeter. Sedangkan mengukur tinggi badan dengan menggunakan jengkal itu merupakan satuan tidak baku, karena satuannya adalah jengkal. Paham ya? Nah, besaran pokok. Besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi sudah ditetapkan. Contoh, di sini ada 7 besaran pokok. Ada panjang, ada waktu, ada massa, ada suhu, ada arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di sini besaran pokok memiliki satuan, yang mana tadi yang dikatakan pengertiannya bahwa satuannya sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh satuan internasional. Jadi seluruh dunia atau secara internasional itu menggunakan satuan ini. Jika panjang, satuannya pasti meter atau simbolnya M kecil. Kemudian waktu, sekon atau S, atau bahasa Indonesianya adalah detik. Kemudian massa, yaitu kilogram. Simbolnya adalah kg. Suhu, Kelvin. Simbolnya adalah K, bukan Celsius ya. Terus yang 5, arus listrik, di mana satuannya adalah ampere. Simbolnya A. Yang ke-6, intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela atau simbolnya CD. Yang ke-7, jumlah zat atau satuannya mol, dan juga tetap saja simbolnya adalah mol. Nah, berbeda dengan besaran pokok, besaran turunan itu satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Jadi dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia adalah turunan atau warisan dari besaran pokok. Sama dengan besaran pokok, besaran turunan itu dia juga memiliki 7. Yang pertama ada luas, ada volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan. Contohnya, misalnya luas ya. Luas itu kita bisa lihat bahwa panjang dikali lebar ya. Mencari luas bagaimana? Panjang dikali lebar. Yang mana panjang tadi
Waktu di besaran pokok satuannya apa? Meter, betul. Kemudian lebar. Lebar juga sama, dia mengukur panjang. Dia masuk ke dalam panjang, yaitu meter. Jadi meter kali meter, hasilnya adalah meter persegi. Nah, contohnya besaran turunan itu adalah seperti itu. Nah, berikut ini adalah macam-macam besaran turunan dan penjabaran dari besaran pokok beserta satuan sistem MKS-nya. Nah, kebetulan kalau yang tadi itu adalah 7, di sini tambahan ya, ada tambahan tekanan dan juga tambahan daya dan juga momentum ya, tekanan juga. Jadi di sini ada luas, ada volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya usaha, daya, tekanan dan momentum. Ya, kita bisa lihat di situ selain tadi luas yang berasal dari panjang kali lebar, yang mana masing-masing satuannya adalah meter, sehingga meter kali meter sama dengan meter persegi. Sama juga dengan volume, cara mencari volume panjang kali lebar kali tinggi, sehingga meter kali meter kali meter hasilnya meter pangkat 3 atau meter kubik. Dan lain sebagainya itu dari besaran turunan juga adalah yang dihasilkan dari besaran pokok. Massa jenis ya, massa jenis, massa dibagi volume. Massa tadi adalah besaran pokoknya kilogram, betul. Yang volume di atasnya meter kubik. Jadi besaran turunan itu seperti itu. Paham ya? Nah, di sini ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang di sini meliputi ada meteran kelos, ada penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan ketiga benda di atas, yaitu meteran kelos, sama penggaris. Meteran biasanya ini digunakan untuk ibu-ibu penjahit ketika akan menjahit ya. Biasanya meteran kelos ini biasanya digunakan untuk ketika ingin mengukur kayu atau apa ketika hendak membangun biasanya gitu. Yang ketiga itu penggaris atau mistar. Ustazah yakin kalian semua di sini sudah punya ya namanya penggaris dan tahu ya namanya penggaris atau mistar ya. Mungkin di antara kalian ada yang asing dengan mikrometer dan juga jangka sorong. Nah, mikrometer scope sama jangka sorong ini apa? Kalau mikrometer scope ini alat ukur panjang dengan ketelitian dia milimeter ya, 0,01 mm. Sedangkan jangka sorong dia memiliki ketelitian 0,01 cm. Nah, di sini Ustazah akan memberitahu kalian cara menghitung jangka sorong. Di situ ada jangka sorong bagi kalian yang ingin tahu. Jadi jangka sorong itu di bagian penjapitnya itu adalah untuk menjapit benda. Nah, baik di situ ada gambar jangka sorong. Nah, yang seperti Ustazah tadi katakan bahwa itu adalah capit di mana itu adalah untuk mengambil bendanya. Kemudian di situ bagian-bagian yang lain, bagian atasnya itu adalah skala utama dan yang bagian bawah itu adalah skala nonius. Jadi jangka sorong itu memiliki bagian ada skala utama dan juga skala nonius. Seperti yang Ustazah tadi sampaikan bahwa ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Nah, di sini ada contohnya. Di situ ada angka 3 dan juga ada angka 4 untuk skala utamanya. Coba dilihat ya, di situ ada skala utama. Nah, di sini ada angka 3 sampai 4. Nah, angka 3 ini untuk sampai ke 4 ini dia melewati beberapa garis-garis. Nah, di sini skala utamanya yaitu ada 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Nah, yang pas 10 ini dia sudah masuk ke angka 4. Dan di sini juga ada 4,1 dan 4,2. Itu adalah skala utamanya. Kemudian bagaimana untuk skala noniusnya? Jadi skala noniusnya itu di sini nih, yang bawah, bagian bawah ini ada angka 0. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ya 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Nah, skala utama skala nonius ini bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau mencari skala utama, kalian harus mengetahui garis ini, garis atas, garis skala utama ini
yang berada di antara nolnya skala nonius. Nah, di sini kan berada di tengah-tengahnya nolnya skala nonius. Nah, di sini angka 3, 3,1, 3,2, dan 3,3 di antara nol skala nonius. Di sini adalah ada angka 3,2 dan juga angka 3,3. Nah, di sini untuk mencari skala utamanya, kalian mencari angka yang paling kecil di antara 3,2 dan juga 3,3, yaitu adalah 3,2. Setelah mencari skala utamanya yang ketemu 3,2, kita lanjut mencari skala noniusnya, yaitu mencari mana garis yang sejajar atau lurus antara atas dengan bawah. Nah, di sini ketemu yaitu adalah angka 5. Nah, atas sama bawah dia selurus ya, sejajar. Coba yang ini dia tidak selurus, tidak lurus, tidak lurus. Yang lurus di sini adalah angka 5. Jadi di sini skala noniusnya adalah angka 5. Tapi 5 ini harus dikalikan dulu dengan ketelitian jangka sorong, yaitu 0,01. Jadi skala nonius sama dengan 5 kali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Kemudian cara mencari menghitungnya lagi yaitu skala utama ini nanti ditambahkan dengan skala nonius. Jadi skala utamanya sudah ketemu 3,2, yang mana nanti ditambahkan dengan 0,05. Hasilnya yaitu 3,25 cm. Nah, selain alat ukur panjang, di sini juga ada alat ukur waktu. Nah, ada arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari. Nah, di sini cara menghitung waktu. Nah, mungkin kalian sudah waktu SD itu kan pasti sudah tidak asing lagi dengan cara menghitung waktu ya. Di sini ada konversi waktu yang mana 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, di situ ada sebuah stopwatch yang mana ada lingkaran besar sama lingkaran kecil. Nah, yang lingkaran kecil itu dia merupakan menitnya, sedangkan lingkaran besar itu adalah detiknya. Nah, diketahui waktu detik itu dia jarum jamnya menunjukkan angka ke 30. Sedangkan untuk yang lingkaran kecil jarum jamnya itu menunjukkan ke angka 20. Karena menit maka harus didetikkan. Nah, masih ingat besaran pokok tadinya yang waktu di mana adalah kalau waktu itu satuannya sekon atau detik. Nah, besaran pokoknya waktu adalah sekon atau detik, maka kita harus didetikkan terlebih dahulu. 20 menit kita jadikan detik, ya berarti dikalikan 60 detik, hasilnya 1200 detik. Nah, karena 1200 detik, maka ini ditambah nih detik atas sama detik bawah. Jadi berapa? 1, 2, 30 detik gitu ya. Nah, selain itu tadi juga ada alat ukur massa. Wah, alat ukur massa ini apa? Ada neraca gantung, neraca analog, neraca digital, neraca sama lengan. Nah, mungkin kalian gak asing dengan kata-kata timbangan. Nah, timbangan itu merupakan bagian dari alat ukur massa. Biasanya neraca analog ini yang biasanya sering kita lihat ya. Neraca analog atau neraca timbang nih ya. Neraca gantung ini biasanya ketika di posyandu. Nah, posyandu anak-anak kecil ketika mau imunisasi, nah itu biasanya kan digantung ya, digantung. Nah, itu adalah neraca gantung. Neraca digital ini biasanya di lab-lab ya dengan ketelitiannya sangat tinggi sekali. Maka dari itu biasanya digunakan di lab-lab. Neraca sama lengan ini juga sama ya, biasanya juga digunakan di lab-lab. Nah, ini adalah cara mengukur massa nih. Cara mengukur massa bagaimana? Nah, di situ ada massa benda P sama massa benda 1, 2, 3 benda ya. Kita namain 1, 2, 3 bendanya. Di situ bendanya ada 100 gram, 1000 gram, sama 50 gram. Nah, ya langsung saja. Massa benda P sama dengan massa benda 1, 2, 3. 1000 ditambah 100 tambah 50 gram. Hasilnya 1150 gram. Masih ingat tadi massa besaran pokoknya adalah kilogram. Maka kita harus mengkilokan dulu. Gram ke kilo sama dengan dibagi 1000, betul. Jadi 1150 dibagi 1000 hasilnya adalah 1,15 kg. Nah, selain itu juga bisa mengukur neraca lengan. Ini neraca lengan ya, ini
mengukur massa ini di neraca lengan. Kalau yang sebelumnya tadi timbangan, kalau ini adalah neraca lengan. Nah, di sini ada lengan depan, lengan tengah, lengan belakang. Lengan depannya di situ sudah kelihatan sekali ya, ini gampang sekali. Ada 5,5 gram, kemudian 50 gram, kemudian lengan belakangnya 300 gram. Nah, lengan depan, lengan tengah, lengan belakang semuanya ditambahkan 5,5 tambah 50 tambah 300 hasilnya 355,5 gram. Nah, ini nanti bisa dijadikan kilogram, tapi kebetulan ini mintanya gram gitu ya. Nah, ini ada soal, silahkan kalian jawab. Perhatikan hasil pengukuran berikut. Ini ada neraca timbang ya. Nah, yang kedua ini adalah, nah ini mikrometer skop. Tadi kan Ustazah memberikan contohnya itu adalah jangka sorong. Nah, nanti kalian bisa lihat tutorial cara membaca mikrometer skop dari video yang sudah Ustazah kirimkan. Oke, sekian. Terima kasih dari Ustazah. Itu tadi kita belajar tentang besaran dan satuan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.